Salam Triharsi untuk warganet sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Andrew Santoso dalam podcast catatan harian Triharsi lembar yang ke-15. Kali ini kita memiliki judul untuk sharing bersama adalah bersahabat dengan asma. Untuk buat teman-teman warganet yang mungkin ketinggalan sesi-sesi kemarinnya bisa lihat di YouTube, kanal YouTube-nya RS Triharsi. Jadi jangan lupa untuk subscribe juga, like dan komennya juga. Kali ini pada episode kali ini kita akan ngobrol bareng dengan seorang spesialis pulmonologi ya. Dengan Dr. Hendra Stuti, spesialis pulmonologi Magister Kesehatan. Ya. Selamat datang Dr. Hendra Stuti. Ya, selamat siang dokter. Selamat siang warganet sekalian. Iya. Siang ini ya kita akan ngobrol santai saja ya dok ya. Ngobrol santai. tentang betul. Ya tentang suatu topik nanti ya tentunya Ya. menarik. Yang menarik yaitu bersahabat dengan asma. Mungkin kenapa sih kita ngebahas asma? Seringkali tuh kita hanya menganggap itu sebuah asma sampai menjadi sebuah serangan yang berat ya dok ya. Iya ya dok. Cuman asma, tahu-tahu berat, Ya. dirawatnya lama, nggak kelar-kelar kan. Iya. Nggak baik juga, terutama pada anak-anak yang seringkali terlambat atau apa Ya. sampai nanti jadinya ini. Oke, nanti bareng sama Dr. Hendra Stuti kita akan ngebahas lebih lanjut. Untuk perkenalannya, Dr. Hendra Stuti selama ini kalau praktek hari apa aja dok di Rumah Sakit Triharsi? Ya saya cukup banyak ya prakteknya, sore ada, pagi ada. Kalau sore itu sekitar jam 3 sampai jam 5 hari Senin, Selasa dan Kamis. Senin, Selasa, Kamis Ya. jam 3 sampai jam 5 ya? Ya. Khusus Sabtu nanti pagi ya jam 7 sampai jam 9. Sabtu khusus pagi jam 7 Ya. sampai jam 9. Oke dok, ini kita episode kali ini kita pengen bersahabat dengan asma. Jadi untuk kita bisa mengenal lebih asma lebih jauh, sebenarnya asma itu penyakit keturunan kah? Ada yang bilang keturunan, ada yang bilang enggak, ada yang cuman sesek-sesek biasa. Nah sebenarnya asma ini nih penyakit apa sih dok? Ya, yang pertama memang asma ini adalah suatu penyakit peradangan kronik ya. Peradangan yang cukup lama yang terjadi pada saluran nafas. Yang saluran nafas itu mengenalnya bronkus sebetulnya ya. Kemudian dengan gejala yang khas ya, yaitu sesak nafas atau nafas cepat, dadanya tuh terasa berat atau ampek kalau orang Jawa bilang, dan khasnya itu ada bengeknya, mengingik-ngik begitu. Ya, tapi memang beberapa pasien juga tidak mendengar itu, tapi begitu dokter periksa terdengar suara ngik ya. Ya, dan dia batuk juga. Yang menjadi khas itu adalah bahwa kondisi ini biasanya atau sebagian besar dipicu oleh suatu pemicu, istilahnya kita alergen. Jadi itu adalah suatu reaksi alergi ya, Bu. Zat yang menyebabkan gejala itu muncul ya. Dia berarti basicnya memang alergi, dan memang paling sering muncul atau kambuh pada saat malam atau dini hari. Seperti itu ya, terutama ini terjadi pada seseorang yang dasarnya memiliki alergi, baik pada pasien itu sendiri, orang tua, atau mungkin kakek nenek seperti itu. Ya. Jadi bukan sebuah penyakit keturunan ya, yang nanti kalau bapaknya asma, anaknya pasti asma, enggak ya, juga ya dok ya? Bisa ada yang seperti itu. Memang kalau kita menanyakan biasanya dalam keluarganya ada alergi. Alergi ya. Jadi alergi dari orang tua atau dari leluhurnya misalnya tuh menurunnya pada pasien sebetulnya tidak semua harus asma ya, bisa batuk alergi, bisa mungkin dermatitis atau gatal alergi seperti itu atau asma sendiri. Oke dok, paham. Jadi kalau kita sebagai pasien nih dok, awam ya, untuk kita berpikir ini aku harus curiga ini asma, itu gimana sih dok bisa identifikasinya? Memang saat ini ya, seiring dengan berjalannya perkembangan yang cukup pesat ya di bidang industrialisasi, otomotif, maksud saya di sini polusi udaranya. Jadi tidak semua pasien datang itu memang dengan dasar alergi ya. Tapi yang pertama dengan seseorang yang memiliki dasar alergi dengan gejala tadi, batuk ya, sesak nafas atau nafas cepat, terus dadanya terasa berat atau ampek, disertai dengan bunyi ngik tadi atau mengi, itu sudah kita curigai atau mengarah ke asma. Jadi kalau ada yang seperti ini, mengalami keluhan seperti ini, dan ini biasanya pada usia muda, paling banyak kasus.
Tapi nanti juga ada yang kambuh atau baru muncul di usia tua. Makanya ada istilah asma usia tua itu juga ada. Ya, jadi ada basic alergi entah dari orang tua, entah pada diri sendiri atau dari leluhur dengan gejala tadi kita sudah berpikir jangan-jangan ini saya asma. Nah, nanti kita bahas lagi harus kemana seperti itu. Yang kedua itu ada lagi yang memang baru mengeluhkan itu dalam beberapa waktu terakhir. Jadi kalau digali gejala dasar alerginya tidak muncul, tetapi di sini masih memungkinkan suatu asma yang kita curiga penyebabnya mungkin adalah semacam polusi udara, asap rokok, stresor seperti itu. Itu juga bisa. Jadi nanti kita akan membuktikan dengan beberapa pemeriksaan. Dengan pemeriksaan lanjutan. Iya, iya. Oke, buat warganet sekalian, jadi jangan Anda menunda-nunda apabila mungkin anak Anda, saudara Anda yang terutama di usia muda, tiba-tiba kok sering banget sih ini anak sesek, sering banget nih anak batuk lagi. Pas ditanya, iya sesek, dadanya ampak, nggak enak. Nggak usah ragu, nggak usah takut lagi. Toh masih ada pemeriksaan lanjutan yang bisa kita lakuin, belum tentu juga itu pasti asma atau apa. Makanya daripada terlambat, bawalah ke dokter Indra Estetik untuk diperiksa lebih lanjut ya dok ya. Asma atau bukan? Asma yang kita tangani, kalau bukan pun akan ada terapi-terapi lanjutan dari dokter Indra Estetik. Nah, kita sendiri dok, kalau mau ke dokter itu kan berarti ke dokter spesialis pulmonologi atau spesialis paru ya dok, untuk yang awamnya. Itu nanti di awal-awal mau diapain sih dok sebenarnya kalau di sana? Pasien datang nih dengan keluhan seperti ini dan kemungkinan besar asma, mereka kan takut nanti pakai obatnya, wah nanti obatnya kecanduan seumur-umur minum obat terus seperti itu kan. Yang pertama kita sebagai dokter atau petugas kesehatan itu sangat penting mendiagnosis dok. Jadi diagnosis itu yang kunci utama ya. Pertama dasar dari diagnosis kita, salah satunya nanti penyakit asma ini ya dengan ini dari keluhan yang dialami. Yang pertama adalah keluhan yang dialami, bagaimana sifat dari keluhan tadi. Ya seperti tadi beberapa keluhan yang mungkin lebih sering memberat pada malam atau dini hari dan dipicu oleh suatu penyebab pencetus atau alergen tadi. Ya, kalau sudah seperti itu biasanya pasien-pasien yang stabil dia mengeluhkan saya keluhannya tiap malam dok ini seperti itu, datang ke dokter itu pagi atau siang hari kondisinya kan bagus ya, nah kita periksa parunya bersih ya. Kalau seperti itu kita memang sangat kita dasarkan dari dari anamnesis tadi atau wawancara mengenai keluhan tadi dan riwayat penyakit Pak pasien ataupun riwayat penyakit keluarga. Setelah itu penegakannya mungkin penegakan diagnosis yang utama adalah dilakukan tes fungsi paru yaitu namanya spirometri ya. Bila memang ini indikasi kita akan lakukan pemeriksaan itu ya. Bagaimana dengan pemeriksaan lain gitu ya, karena memang spirometri itu kadang tidak semua center atau rumah sakit itu ada ya. Ronsen dada ini sebetulnya tidak begitu membantu ya, karena sebagian besar pasien murni asma itu ronsennya normal ya, tapi pada saat datang juga ada yang serangannya akut tapi ringan tapi jadi pasien masih bisa berjalan tetapi memang mengeluhkan sesak. Begitu kita periksa memang ada mengi tadi, itu memang sudah intinya lebih dari 50% dokter sudah meyakini ini adalah suatu asma. Kita bisa memberikan terapi asma dulu sambil kita tunggu kondisi stabil atau memungkinkan atau tersedianya pemeriksaan spirometri tadi. Dan kita akan lihat nih ini diagnosis pertama kemungkinan besar adalah asma, kita berikan terapi dulu. Nanti kita minta pasien tersebut kontrol, biasanya kita akan menilai perbaikan. Kalau klinisnya perbaikan, gejalanya berkurang ya memang mengarah ke ini memang asma seperti itu. Kalau asma itu berarti harus kontrol secara teratur ya dok ya? Ya, jadi kan banyak sekali yang menanyakan dok, ini yang mungkin perlu dipahami ya. Sebagian besar kasus asma ya itu memang basicnya adalah alergi ya. Alergi itu kecenderungan seseorang mengalami asma. Jadi A dan B beda. B itu memiliki kecenderungan genetiknya asma ya sudah. B akan berkembang menjadi asma pada saat dewasa nanti, maksudnya dalam kehidupannya. Nah seperti ini perlu pengobatan yang rutin. Jadi ada pengobatan asma itu yang utama itu memang basic dari peradangan kronisnya dan alerginya ini yang kita tekan ya. Jadi kadang pasien cukup di nebu saja. Nebu itu kan biasanya cukup pada saat dia kabur saja dok. Pada saat tenang-tenang saja itu juga perlu dikendalikan. Jadi ada obat-obat yang memang dikonsumsi untuk mengendalikan agar tidak terjadi
serangan yang iya, berat. tidak meningkatkan alerginya, tidak meningkatkan peradangan, sehingga pada saat pasien tersebut kesenggol ibaratnya kena mungkin capek, kena asap rokok misalnya, pada saat ada infeksi saluran nafas, tidak mengalami serangan asma yang berat atau bahkan stabil, tetap tidak ada masalah ya. Jadi buat warganet sekalian, meskipun Anda serangannya jarang, bukan berarti terus Anda bisa tidak kontrol. Yang ditakutkan pas tiba-tiba lagi ada serangan akut, terjadinya berat sekali, Anda jauh dari fasilitas kesehatan, kan repot juga ya dok ya. Betul. Kalau Anda kontrol teratur bersama dokter Indrastuti ini kan akan dikontrol tadi yang diceritakan, bahwa reaksi peradangannya, kemudian respon terhadap alergennya, itu yang dikontrol. Andai kata lagi duduk ada yang rokok, Anda terkena paparan asap rokoknya, mungkin bisa kambuhnya cuma ringan atau malah tidak kambuh sama sekali. Harapannya begitu. Harapannya seperti itu. Ya memang berarti kalau akan timbul pertanyaan kan dok, asma ini bisa sembuh nggak sih dok? Jadinya kan gitu. Ya. Nggak minum obat lagi deh, nggak bawa itu lagi puffnya lagi deh gitu. Ya sebetulnya nanti mungkin dari jenis asmanya dulu ya dok ya, kita bahas jenis asma itu ada dua. Yang pertama asma alergi atau ekstrinsik asma, yang kedua asma non alergik ya. Kalau asma alergi jelas penyebabnya memang pencetusan dari luar ya. Pertama base genetiknya asma tercetus dari luar, misalnya tepung sari atau serbuk sari, terus berbagai alergen lah ya yang dari luar. Kalau yang dari intrinsik itu yang non alergi, biasanya ada stres, capek, seperti itu dari dalam lah. Kalau memang basicnya alergi itu secara medis itu memang sulit untuk sembuh. Ya, meskipun karena tadi dikatakan sebagian besar kasusnya itu adalah parunya normal ya, dalam ronsen pun normal, makanya dengan pasien yang usia muda sudah diobati asma itu mengalami kontrol asmanya tuh cepat sekali dok. Maksud saya diberikan pengobatan rutin 2 bulan 3 bulan itu mereka sudah enak, sudah terkontrol. Nah, dengan terkontrol itu pada salah persepsi, saya sembuh. Iya, saya sembuh. Padahal sebetulnya tidak ada gejala setelah pengobatan itu karena saluran nafasnya terkontrol oleh anti radang pada obat tersebut yang memang sudah didesain untuk pasien-pasien asma untuk dipakai jangka panjang dan insya Allah aman. Ya, jadi kalau secara medis memang sulit untuk sembuh dok. Sulit untuk sembuh. Karena dia akan kambuh-kambuhan. Apalagi kita kalau alerginya sama debu rumah, debu sari yang tiap hari mungkin tertangani mana. Makanya itu kenapa harus terkontrol setiap hari, meskipun sedang tidak sesak itu harus pakai obat. Ya. Jadi untuk warganet sekalian nggak perlu takut, wah nanti kecanduan obat, minum obat terus-terusan ginjalnya rusak, livernya rusak. Enggak, obat bentuknya ini sudah inhalasi kan dok, jadi sudah langsung masuk ke paru-paru. Efek ke sistemik atau ke pembuluh darah atau organ lain itu minim sekali. Jadi memang obat-obat ini sudah diciptakan sesuai dengan target organnya, yaitu paru-paru. Selesai di paru, emang digunakan controlling paru, jadi nggak kemana-mana lagi ya, paling sedikit sekali yang keluar. Oke. Jadi kalau sebenarnya untuk tadi kan dibilang ada faktor ekstrinsik, faktor intrinsik. Kalau memang udah dari dalam genetik segala macam, tadi ada yang dibilang juga bisa lelah, bisa stres, juga bisa memicu asma tadi. Sebenarnya ada nggak sih kiat-kiat harian yang bisa kita lakuin untuk selain dengan berobat, mungkin nggak sih dengan misalkan olahraga, renang, atau misalkan bersepeda bisa membantu untuk meningkatkan kemampuan kapasitas parunya sehingga mencegah gampang kambuh gitu, memungkinkan enggak dok itu? Iya, bisa dok. Memang sebetulnya utamanya obat itu mungkin nomor 2 dok. Yang pertama untuk manajemen asma ya, harapannya tidak sering kambuh ya, itu adalah manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan itu yang tadi pertama adalah menghindari faktor pencetus. Seorang pasien asma itu sebaiknya memang, tapi kadang susah ya mengenali pencetus. Nah itu. Dia tuh saya sendiri apa sih kalau saya asma sering kambuh ya. Saya nggak inget dok kambuh tiba-tiba aja jadi itu susah. Tapi ada juga yang bilang debu dokter, ada yang debu, misalnya ada makanan tertentu, misalnya itu bisa dihindari. Atau asap rokok bisa dihindari, tapi kalau emang cuaca dingin, kalau emang capek, itu kadang susah. Memang sulit ya, kadang memang sulit. Jadi selain manajemen lingkungan, kita juga harus menjaga kondisi tubuh kita tetap fit. Jadi memang menghindari merokok
ya tidak menjadi seorang perokok aktif maupun pasif, menghindari konsumsi alkohol dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu yang menurunkan daya tahan tubuh sebaiknya kita hindari ya. Yang kedua yaitu makan gizi seimbang, Dok, makan gizi seimbang, istirahat cukup, manajemen stres ya, dan olahraga. Olahraga yang disarankan itu memang renang ya, memang renang, cuma boleh jogging, boleh sepeda gitu. Tapi sesuai kemampuan dan tidak sedikit pasien asma itu yang justru dipakai olahraga malah sesek, Dok. Oh iya. Exercise induced asthma namanya. Itu bisa terjadi misalnya saya mau jogging pagi jam 5, nah itu dingin nggak bisa, ya diakali misalnya jam 7 atau setengah 8 begitu sudah terik, atau sebelumnya bisa pakai istilahnya obat pelega jangka pendek, Dok, bronkodilator jangka pendek, dihisap dulu 1-2 hisap itu untuk mencegah penyempitan saluran nafas tadi, sehingga pada saat pasien berolahraga lebih nyaman. Boleh seperti itu. Berarti intinya tetap kembali ke gaya hidup sehat ya. Gaya hidup sehat, makan dengan gizi seimbang, hindari merokok dan alkohol, olahraga secara teratur ya. Tapi jangan lupa. Ya, tentunya juga berobat tadi, dokter, berobat rutin tadi. Berobat, kalau Anda sudah didiagnosis asma, berarti harus berobat secara teratur. Jangan ragu untuk kontrol bahwa untuk kedepannya juga, untuk jangka panjangnya juga ya. Oke, terima kasih dokter, ini sekilas pendek dan padat ini tapi banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Dokter, ada pesan-pesan buat para warganet sekalian terkait dengan kesehatan paru ataupun asma? Ya, ini mungkin untuk pesan saya ya, sudah dijelaskan tadi, Dok, semakin majunya ya teknologi ya yang kita alami saat ini ya, terutama yaitu tadi polusi dan debu, asap itu semakin banyak kita temui, dan itu akan meningkatkan insiden atau kejadian penyakit paru ya, apapun ya, misalnya salah satunya asma. Jadi di sini pesan saya selalu menjaga kondisi paru ya. Paru itu adalah organ yang memang fungsinya banyak sekali dan itu vital. Kalau ada sesuatu tidak bisa diganti, seperti itu ya. Jadi tetap menjaga kesehatan ya, tidak merokok ya, terus memakai masker, terus kemudian apabila ini khusus untuk asma, apabila mendapati diri sendiri, keluarga atau teman dekat itu mengalami gejala-gejala yang sudah disebutkan, misalnya adalah sesak nafas disertai bunyi mengi, dada terasa berat, kemudian batuk ya yang dialami terutama pada malam atau dini hari, dengan adanya basic alergi pada keluarga atau pada keluarga, yaitu bisa segera menghubungi dokter spesialis paru untuk orang dewasa ya, dan dokter spesialis anak untuk kasus anak yang terdekat ya, untuk segera dikaji kalau emang ini satu asma, agar bisa segera dilakukan pengobatan yang tepat. Harapannya apa pengobatan asma ini? Karena tadi saya bilang sebagian besar kasus itu parunya masih bagus, masih normal, tetapi kalau tidak dikelola dengan baik, asmanya tidak terkontrol, lama-lama sampai mungkin usia 40 tahun ke atas, parunya menjadi tidak normal kembali, ujung-ujungnya sudah tidak asma lagi, tapi bisa berkembang menjadi sesak menahun. Ini kan eman, jadi segera mencari tahu kalau apa ini sakitnya, seperti itu. Segera cari tahu, segera tangani dan terkontrol dengan baik. Semoga harapan kami. Terima kasih banyak Dokter Prastuti atas kesempatannya untuk kita sharing-sharing bareng Catatan Harian Triharsi. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe, follow, komen di Instagramnya Rumah Sakit Triharsi Surakarta, YouTube channelnya Rumah Sakit Triharsi Surakarta, dan juga podcast channelnya. Saya Dr. Hendry Santoso undur diri bersama dengan Dr. Hendra Stuti, spesialis paru. Kami undur diri. Salam Triharsi, sehat, bahagia, dan sejahtera. Ciao.